materi vokal dan teknik vokal serta dapat mempraktekkan menyanyi solo sesuai dengan apa yang mereka sukai. Kemudian dari tujuan pembelajaran tadi, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Pak? Pengembangan dari segi kognitif diharapkan siswa mempunyai apa namanya ya, sikap berani untuk bisa mempresentasikan materi, entah itu betul atau salah, tapi saya lihat poin utamanya adalah keberanian mereka dan kemandirian mereka. Kemudian bagaimana cara mereka untuk mengolah data, mencari informasi itu yang lebih menekankan dan apresiasi kepada siswa. Kemudian dari segi motornya, dari prakteknya, diharapkan siswa mampu mengembangkan itu tadi, sikap percaya diri, tampil di depan, menyanyikan lagu apa yang mereka sukai. Jadi tidak ada batasan apapun, jadi anak bisa mengembangkan dengan cara maksimal. Harapannya seperti itu. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan untuk mencapai itu semua, strategi pembelajaran untuk seperti ini saya menggunakan strategi problem based learning, mengacu pada masalah, karena materi yang saya angkat kan berkaitan dengan materi vokal. Materi vokal itu anak banyak belum tahu materi vokal berkaitan dengan timbre dan wilayah nada. Jadi saya harap anak nanti waktu pas mempraktekkan dapat menyesuaikan atau mengimplementasikan ilmu yang saya berikan. Contohnya seperti menentukan range nada yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi ada perubahan siswa yang tadinya mungkin menyanyi dengan nada yang asal gitu, Pak Eko mendownload gitu. Diharapkan nanti waktu praktek setelah tahu range nadanya yang baik dan benar, oh saya suara nadanya adalah ternyata suara tenor, suara cowok tinggi. Berarti saya harus mendownload nada kunci apa. Jadi setidaknya arahnya sudah jelas. Mantap sekali Bapak, sudah menguasai itu pasti ya, semoga nanti kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih atas yang lima. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Gerak. Salam PPK. Salam cerdas, silakan ini berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia tidak berangkat? Kemarin berangkat? Silakan dikeluarkan tulisnya dan pakaiannya. Oke. Lihat semua ya. Lihat semua ya. Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat? Kalau kurang sehat boleh kau pakai dulu sekarang. Aman? Oke. Materi hari ini Bu Iva akan memberikan kompetensi yang akan kalian pelajari pada hari ini berkaitan dengan musik. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang nota, materi lukis dan patung, hari ini kalian belajar tentang menyanyi lagu secara solo atau tunggal. Secara solo atau tunggal. Ini subbab yang pertama. Subbab yang kedua, kalian akan menyanyikan lagu
genre musik yang ada di Indonesia? Apa itu genre? Jenis, ya betul. Jenis-jenisnya ada apa saja? Lagunya ada di Indonesia. Dangdut, oke. Dangdut, terus pop, terus apa lagi? Jazz, kita ada country. Ya, dan lain-lain ya. Nah, setelah mempelajari ini, kalian akan belajar tentang satu materi vokal. Materi vokal itu apa dulu? Nah, kalau nanti kita belajar pertama ya. Terus yang kedua adalah teknik vokal. Ya, materi vokal dan teknik vokal. Setelah kalian mempelajari ini, kalian diharapkan bisa mempraktekkan lagu secara solo atau tunggal dengan menerapkan materi vokal dan teknik vokal yang baik dan benar. Paham ya? Paham, oke. Sekarang Siva mau minta tolong ada 2 orang aja dong, cewek cowok. Sudah share materi ya? Sudah. Nah, silakan kalian yang sudah di download bisa dibuka materinya di HP kalian. Kalau yang sudah di print out boleh dibuka print outnya modulnya. Nah, hari ini kita akan belajar menuju materi yang pertama, yaitu materi vokal. Materi vokal itu ada yang namanya timbre dan wilayah nada. Yang maksudnya yang modulnya dibuka ada apa? Timbre dan wilayah nada. Nah, silakan. Viva mau tahu siapa namanya? Revo. So, kamu bisa nyanyi lagu apa? Indonesia Pusaka, boleh. 3, 4. Baca juga. Air beta pusaka dengan jaya Lagi. Indonesia sejak dulu kala. Oke, tepuk tangan dulu buat Revo. Oh, bisa? Bisa, ya, ya. Indonesia tanah air beta pusaka jaya. Dengerin ya, tuh. Indonesia sejak Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Sekarang nyanyi bareng-bareng Indonesia Pusaka. Indonesia bareng-bareng lagi, yuk. Bareng-bareng, sekarang bareng-bareng. 3, 4. Indonesia air Dengerin ya, dengerin ya. pusaka dengan jaya. Stop sampai sini. Suaranya Revo sama Salim sama atau beda? Bedanya di mana? Kecil sama besar. Kecil sama besar. Maksudnya kecil itu gimana, Mas? Kecil dan tipis. Ya, kalau Revo kelasnya bagaimana? Tebal. Nah, keras tipis itu masuknya ke timbre dari wilayah nada. Ya, suara besar, kecil, tipis itu berbeda berdasarkan timbre dan wilayah nada. Ya, nanti kita belajar itu hari ini. Karena timbre sama wilayah nada laki-laki dan perempuan itu berbeda.
Makanya suaranya Revo dia agak lebih ngebas, besar, sedangkan suaranya Selin dia lebih cenderung tipis dan tinggi, ya. Oke ya, kita belajar itu ya. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian. Oke, nah buat kita belajar lebih dalam apa itu materi vokal dan teknik vokal. Kita sudah membentuk kelompok ya. Kalian sudah membentuk kelompok sendiri berdasarkan gaya belajar kalian, gaya belajar auditori dan gaya belajar visual. Nah, yang visual nanti sudah bisa berikan soalnya ya Mas. Yang auditori silakan kalian nanti mengerjakan LKPD yang bisa bagi ke kelompok kalian masing-masing ya. Sudah. Silakan yang sudah dapat LKPD diperhatikan LKPD-nya. Di situ di rumusan masalahnya, satu, apakah terdapat perbedaan berkaitan dengan materi vokal pada video 1 dan video 2? Terus yang kedua, analisislah video 1 dan video 2 berdasarkan teknik vokalnya. Nah, dari teknik vokal itu yang sudah di-share di grup, sudah dibuka? Bentuknya tabel warna biru, nanti berdasarkan itu ya, berdasarkan aspek yang sudah bisa kirim di grup. Nah, kemudian silakan kalian scan barcode-nya. Scan barcode-nya biasanya kalau misalkan bisa dideteksi dengan kamera bisa langsung muncul. Tapi kalau kalian tidak bisa dideteksi dengan kamera, kalian bisa mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Ya, coba silakan di scan dulu barcode-nya. Nah, oh belum, sambil diselesaikan ada kelompoknya sudah selesai, kita periksa dulu. Yuk, siapa dulu, sini dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sulawesi Selatan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang suara suara siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Jadi dia mengangkat ibaratkan perhatian masing-masing suara nilai yang ada dalam dibuat orang sampai dari bagaimana ya. Yang lain dengarkan dulu ya. Yang satu, berganda dan relax, tapi juga sedikit berat-berat kedua kaki yang terhindar. Istirahat ya, bukan lagi tetap relax.
4. Pandangan depan 5. Pembentukan nilai kalah. Penambahan yang dengan gerakan pada ya, ya, iya. Orang harus dapat menempatkan suara dalam pikiran sesuai fungsinya yaitu pada berbeda sampai begini akan menghasilkan suara sedang pada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tukang buat sama satu. Sebentar, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, ini pintar-pintar banget Mbak. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau baca, tanya terus. Oh, kalau baca? Bisa. Oh, kalau baca bisa, tapi Kalau baca tanya terus. kalau mau baca tadi berarti kuncinya memang harus baca ya. Kalau nggak lihat bacaannya nggak bisa ya. Udah sesuai sama gaya belajarnya ya. Berarti oke. Terus lanjut present yang kedua dulu ya. Oke, sebelum kelompok ini presentasi, Bu Iva putar dulu biar kalian tahu apa yang diamati sama kelompok. Ya. Dulu ya. Kita bahagia, kita bahagia bersama hangat yang nikmati kisah kita bahagia, kita bahagia. Oke, ini video satu. Lagi ya, yang video dua ya. Video yang kedua. Sedangkan kau melangkah di masa lalu.
Hati esok pagi, hei apa kabar? Siapa kau melangkah masa depan? Berikan berbagi, saya bawa Sudah ya? Sudah bisa lihat perbedaannya ya? Oke, silakan dipresentasikan aspek apa? Itu aspeknya di belakang, kalian bisa lihat di aspeknya ya. Ya, pengamatan satu sikap bernyanyi, yang satu baik mengikuti lirik lagu, dua baik mengikuti lirik lagu, dua cara mengolah nafas pada saat bernyanyi, yang satu cara pengolahannya baik tepat dalam waktu pengambilan nafasnya. Oke. Dan dua baik dalam menentukan saat pengambilan nafas. Oke. Kita dengan pengamatan kegiatan mulut pada saat bernyanyi. Penyanyi selalu satu pas saat pengucapan sedikit kekuatannya. Penyanyi selalu dua pas agar bisa mengucapkan kalimat dengan Kekuatan dalam menentukan nafas pada saat bernyanyi. Penyanyi selalu satu artikulasinya sangat jelas. Penyanyi selalu dua artikulasinya sudah baik tapi Kurang dibuka lebar. Oke, terus. cara mengucapkan kata-kata. Penyanyi selalu satu dua tapi nah ini Ya, mimik wajahnya agak kaku. Oke, lanjut. Ya, poin. Poin. Poin 7. Gerakan ibu. Bagus dan sesuai. Bagus tapi kurang. Kurang apa? Menarik. Kurang menarik. Oh, oke. Bagus tapi kurang menarik. Terus. Oke. Jadi kesimpulannya video 1 dan video 2 kalian lebih condong ke video 1 yang lebih memenuhi kriteria pengamatan itu. Oke. Ada pertanyaan nggak dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada? Setuju sama hasil pengamatannya? Setuju? Setuju, oke. Yuk, untuk tangan dulu buat kelompoknya. Ya, siapa? Selin, ya. Tangan dulu buat kelompoknya. Oke. Boleh duduk, Selin. Lanjut ya. Dari sebetulnya penjelasan dari kelompok yang pertama berkaitan dengan materi itu sebetulnya sudah lengkap, cuma kalian dalam menyampaikannya kurang jelas ya, kurang lasan, jadi kurang diperhatikan sama teman-teman. Jadi sebetulnya mau main dulu. Sebetulnya materi ini kelompok 1 yang tadi presentasi itu akan mengisi diimplementasikannya ini. Jadi ya pengamatan betul. Sikap bernyanyi yang baik dan benar sudah dijelaskan sama kelompok 1, harus berdiri tegak, harus bagaimana? Menyesuaikan dengan lagu. Dari video 1 dan video 2 kalian anak yang mana? 1, lebih terbawa suasana. Ya, lebih kayak kalian yang ikut bergoyang. Nah, ya, itu ternyata memberikan efek kepada penonton. Apa yang ingin disampaikan oleh penyanyi terdeliver dengan baik, tersampaikan dengan baik. Judulnya bahagia, berarti kalian yang mendengar baik-baik.
dia bahkan mau ikutnya nari. Ya, berarti tersampaikan dengan baik. Terus cara mengolah nafas pada saat bernyanyi. Mengolah nafas pada saat bernyanyi ini maksudnya sama teknik pernafasan. Teknik pernafasan. Tadi dijelaskan sama kelompok 1 teknik pernafasan ada berapa? Ada? Ada berapa mas? Tadi pernafasan ada berapa? Ada 5 banyak sekali. Ada berapa? Ada? Ada berapa? Ada 3 guys. 1 pernafasan diafragma. Apalagi pernafasan? Pernafasan dada dan pernafasan perut. Pinter. Ya, berkaitan dengan ini. Ini nanti yang akan kalian gunakan dalam bernyanyi. Terus gerakan mulut. Kalau gerakan mulut berarti berkaitan dengan artikulasi. Pinter. Ini maksudnya artikulasi. Artikulasi adalah pengucapan. Ya, jadi kalau dalam nyanyi jangan yang ada suaranya, tapi saat artikulasi dia mama apalagi paduan suara mama harus 3 jari. A, I, U, E, O. Nah, kalau misalkan kalian mangapnya baru O, itu belum mangap, artikulasinya belum jelas 3 jari. Oke, masukkan 3 jari. A, nah, Indonesia. Kalian bisa merasakan Indonesia cempreng, tapi kalau A bulat. Indonesia. Kalimantan. Kalau Kalimantan namanya apa? Apa? Namanya apa? Resonansi apa? Praseni. Praseni adalah pemenggalan kalimat. Pemenggalan kalimatnya itu harus jelas. Ya, ambil nafasnya. Indonesia. Nah, kalau kalian ambil nafasnya salah, terlihat megah atau enggak? Nah, Indonesia. Tanah air beda. Nah, kalau pengambilan nafasnya betul, itu hampir tidak terlihat pengambil nafas tadi. Ya, kayaknya di video 1 betul pengamatannya jadi. Terus cara pengucapan kata per kata punya artikulasi. Lanjut yang poin 6. Poin 6 itu juga kalian poin 6 itu juga kalian pernah waktu pas di lomba paduan suara. Mimik wajah pada saat bernyanyi. Yang namanya paduan suara kan saat bernyanyi itu mimik muka itu mengikuti. Indonesia. Ada nggak? Ada. Harusnya gimana? Harusnya kayak bicara, kayak matanya itu bicara. Ya, menyatakan kalau Indonesia.
Oke, sudah jelas ya? Gak ada pertanyaan ya? Tidak ada pertanyaan. Hari ini berarti yang presentasi hanya kelompok 1 dan 2 saja. Dari yang materi sama yang pengamatan video. Untuk selanjutnya berarti presentasi dari kelompok yang berbeda dan dari soal yang berbeda. Pengamatan selanjutnya nanti dilanjutkan lagi ya. Hasilnya bagi yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah selesai semua? Sudah? Ada yang belum? Belum? Ya nggak apa-apa. Kalau yang belum nanti diselesaikan di rumah, bisa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Begitu ya? Oke? Oke. Berdiri dulu dong. Bu Ipa mau kasih ya. 3, 4. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya dipelajari untuk materi selanjutnya nanti di-share lagi di grup WA. Oke? Hati-hati di jalan. Langsung pulang, nggak usah mampir-mampir. Biar pulang baru boleh pulang. Oke. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku PP dan IPA di kegiatan hari ini kita melanjutkan agenda yang kemarin. Itu ada wawancara pasca observasi. Ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke IPA. Yang pertama Bu Iva, bagaimana perasaan Bu Iva ketika kemarin observasi pembelajarannya? Rasanya grogi Pak Eko. Kenapa grogi Bu Iva? Iya, rasanya itu kalau kita mengajar mungkin sama gitu ya Pak ya. Tapi kalau ada orang yang menunggu itu seakan kayak mengawasi gitu ya. Tapi ya di sisi lain kayak memberikan aku harus menampilkan yang terbaik ini ya gitu. Jadi ada motivasi tersendiri. Ada motivasi tersendiri. Menampilkan yang terbaik. Iya. Itu motivasi dari dalam Pak. Oh iya, intrinsik ya. Intrinsik betul. Kemudian Bu Iva dari pembelajaran kemarin ini diceritakan kembali untuk area pengembangan yang akan dicapai itu kemarin apa saja Bu Iva? Area pengembangannya dari segi pengetahuannya diharapkan siswa mampu menjelaskan dan mendiferensiasikan materi vokal dan teknik vokal dalam menyanyi solo. Untuk dari area pengembangan praktiknya diharapkan siswa mampu mempraktekkan lagu sesuai dengan area materi vokalnya. Jadi biasanya siswa kan kadang mencari iringan karaoke asal angger sesuai sama judulnya begitu langsung play udah. Tapi dari materi itu saya harap siswa jadi tahu materi vokalnya seperti apa, range vokalnya seperti apa. Jadi ada perubahan. Terus dari praktek itu saya harap juga siswa lebih mandiri, terus lebih percaya diri yang tadinya nggak pernah pegang mic brodok gitu Pak Eko. Jadi semakin berani. Jadi ada pengembangan kognitifnya, berpengetahuan dan keterampilan juga yang Bu Iva ya. Oke. Ketika kemarin Bu Iva melakukan pembelajaran, Bu Iva menjumpai hambatan atau kendala atau tidak ketika pembelajaran tersebut? Ada. Jadi waktu pas kemarin itu kan saya bagi sesuai dengan gaya belajar siswa Pak Eko. Jadi auditori sama visual. Nah, dari yang segi visual itu kan saya menggunakan barcode. Nah, penggunaan barcode itu mungkin itu yang harus dievaluasi untuk kedepannya ya. Jadi ada siswa yang HP-nya kurang
kompatibel. Jadi kalau misalkan dia scan barcode itu tidak langsung muncul, jadi harus mendownload aplikasi itu. Jadi itu memakan waktu lama. Terus terkait dengan kuota siswa, jadi itu juga salah satu kendala sih Pak Eko. Teknisnya ya, Teknis, iya teknis betul. pelaksananya. Iya, masalah teknis. Berikutnya untuk rencana ke depan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu juga punya solusi seperti apa? Solusinya sebenarnya sih harus menyiapkan video utuh. Jadi setidaknya kalau misalkan mereka tidak bisa menonton di lewat HP, saya sudah menyiapkan video, sudah saya download, begitu saya tampilkan di PowerPoint. Cuma sayangnya kadang-kadang kalau pengamatan itu kan harus berulang Pak Eko. Itu juga PR-nya gimana, itu juga harus PR sih. Soalnya kalau misalkan ditayangkan pun kadang-kadang sih Bu, ulang lagi Bu, yang ini kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan siswa pun juga otomatis memakan waktu lama dalam pembelajarannya itu. Masih berupa tadi rencana yang sangat baik untuk mengatasi permasalahan tadi. Iya. Ya. Semoga nanti rencana ke depan ini bisa kita laksanakan ya, pembelajaran berikutnya lebih baik lagi sih Pak. Ya, kira-kira kita nanti bisa ngobrol seperti ini nanti kapan Pak untuk membicarakan kemajuan dari rencana tidak lanjut yang Pak rencanakan ini. Saya Pak Eko bisa datang lagi untuk melihat pembelajaran saya, apakah ada perubahan dalam, tadi kan sudah beberapa yang kurang ya Pak Eko. Iya. Jadi saya juga butuh ada masukan dari Pak Eko, kira-kira apakah perubahan yang sudah saya buat sudah sesuai dengan alur pembelajarannya, atau apakah ada siswa dalam pembelajaran juga masih ada kesulitan-kesulitan gitu. Terima kasih Pak. Sama Pak Eko. Berikutnya Pak Kamisun juga memberikan umpan balik terhadap wawancara pasca observasi. Terima kasih. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah. Saya sampaikan ini merupakan bagian dari kegiatan rangkaian CVP yang harus ditempuh, di mana salah satunya pada kegiatan ini tentang observasi pembelajaran. Dan sebagai BP, saya juga mengucapkan terima kasih kepada IFA yang sudah membantu teman kita, CGP kita, Pak Eko, untuk mau, ini karena tidak semua guru mau diobservasi oleh temannya, karena memang meskipun guru pintar, tapi kalau di ada yang guru itu biasanya berbeda. Ini karena memang latihan dari yang pas sebelum kita observasi dengan melihat modul ajar dengan modul ajar, kemudian pelaksanaan pembelajaran di kelas, kemudian ini pas observasi apa yang dilakukan Pak Eko. Saya sudah prosedur pertanyaan sudah memenuhi unsur coaching yang nanti akan sangat bermanfaat bagi beliau. GPC-nya hilang menjadi guru pemula lulus, dan kepada Bu Iva segera menyusul, sampai tetap semangat yang masih muda. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pilih